Dan ternyata dia bukan 3 SKS di dalam ruangan itu, tapi udah 3 hari dia ada di ruangan itu. Ternyata ada wajah si kakek terpampang pada soal analisa organ di tubuh nomor tersebut. Anjir, aku merinding. Hai guys, balik lagi bareng kita di Spill the Tea. Hari ini adalah part yang berbeda dari konten-konten sebelumnya, karena sekarang kita bakalan bahas tentang cerita horor yang kita dapat dari website ya kak ya. Betul. Dari website Rukita. Nah aku bakal mulai cerita horornya, ntar kita ganti-gantian baca ya. Yang pertama itu ada dari Yara @Dirsoft di Twitternya. Dia nge-tweet, katanya dia dapat cerita dari dosennya sih ini kayaknya kak. Oh iya. Katanya saat itu ada dosen yang masuk kelas di lantai 3 di kampusnya. Posisi kelasnya itu ada di paling ujung koridor dan ya di lantai 3, dan itu tuh dilaksanakan di sore hari, berarti itu kelas sore gitu ya. Total kelasnya itu 3 SKS. Dan waktu sang dosen ini masuk ke kelas tersebut, awalnya dia nggak sadar kalau mahasiswanya ini mukanya pada pucat-pucat. Sampai akhirnya dia sadar, tapi dia tetap menghirauin itu semua kayak ya udah mungkin itu cuma perasaan aja kali ya. Dosennya ngerasa kayak gitu. Akhirnya dia tetap melanjutin pembelajaran itu sampai dengan 3 SKS. Setelah itu selesai dia keluar kelas, dan ternyata dia bukan 3 SKS di dalam ruangan itu, tapi udah 3 hari dia ada di ruangan itu dan baru ketemu orang lagi. Hal-hal kayak gitu sebenarnya kayak bener-bener di luar nalar gitu ya. Cuman kayaknya aku sering banget nemuin cerita-cerita yang kayak gini, ya nggak sih kak? Sering denger? Kayak sering sih, cuman kan kadang kita nggak tahu itu real atau enggak. Iya. Tapi kayak kalau somehow itu emang real, aku bakal trauma seumur hidup sih. Iya, Gila. kita ngerasa 3 jam, ternyata 3 hari dicari kagak ada sama bini sama anak. Terus kan bayangin deh, dengan kayak kita satu orang manusia satu-satunya ngajar mahasiswa yang mukanya pucat semua tuh kayak what? Kok iya, makanya kok dia bisa bertahan gitu. Hantunya baik banget Zur. Iya. Tapi kan kadang orang pendiriannya mungkin kayak kuat gitu loh, kayak Iya. yaudah mau setan atau apa, yang penting gue ngajar. Iya, dan Yaudah. ya berarti dia memenuhi kewajibannya dia Iya. sebagai dosen untuk ngajar ya, kayak gitu. Dia maksudnya itu tuh kayak anggapannya kayak dia ngelawan rasa takut dia. Iya, kayaknya dia untuk udah tanggung jawab. tapi dia berusaha nyaman. Sedih banget. Lanjut ke cerita selanjutnya. Lanjut ke cerita kedua, judulnya tuh Hantu Fitri di ruang CLDS Fakultas Hukum. Aku nggak tahu CLDS apa, tapi dia berarti berkaitan dengan hukum. Jadi itu ini kejadiannya ada di Universitas Islam Indonesia, yaitu perguruan tinggi swasta nasional tertua di Indonesia. Ini aja udah tertua di Indonesia dan terletak di Yogyakarta. Dibangunnya pada tahun kemerdekaan, berarti 1945 ya. Jadi tuh berarti ada banyak nih cerita horor yang udah terjadi di kampus ini. Jadi ini diceritain salah satu kejadian paling horor di kampus itu, yaitu ketika mahasiswa Fakultas Hukum sering dikejutkan dengan penampakan sesosok perempuan cantik tapi tak memiliki kaki di ruang CLDS. Jadi CLDS itu Center of Local Law Development Studies. Wanita itu tuh dinamain sama mereka dengan nama Fitri. Namun nggak ada yang tahu apakah wanita tersebut adalah mahasiswi Fakultas Hukum UII atau bukan. Tapi yang pasti jika memasuki ruangan tersebut sendirian, ke ruangan CLDS sendirian, apalagi habis maghrib atau malam hari, pasti kita ketemu sama hantu tanpa kaki ini, Fitri namanya. Aduh, ngeri banget. Berani nggak Zur? Berani nggak? Nggak mau. Tapi jujur kayak semakin tertantang tahu dengan dia ngomong kayak yang pasti kalau masukin ruangan itu pasti ketemu sama hantu itu. Wah gila, itu tertantang banget sih jujur. Dan masalahnya mereka itu kan kejadian udah berulang kali ya, tapi ruangannya tetap dipakai. Kenapa nggak kepikiran untuk Mungkin kayak berarti hantunya tuh emang ganggu, tapi emang ngagetin doang nih. Anggapannya kan kalau nongol udah pasti ngagetin kan, dalam bentuk apapun, mau dia pelan-pelan kayak atau tiba-tiba nongol itu udah mana pasti nggak ada ngagetin. kakinya, itu bisa terbang. Ya berarti terbang. Iya. Namanya hantu Zur. Ini Oke. kita lanjut ke cerita ketiga kali ya kak. Iya ayo. Nah cerita ketiga ini tuh datang dari kampus Maranatha. Ini tuh kampus kedokteran. Ini denger kedokterannya aja nih ya, kayaknya udah pasti gak sih kalau di kedokteran tuh banyak banget ya. Nggak di rumah sakit, apa yang berbau kesehatan tuh kayaknya gitu.
katanya di sini ada hantu yang dijuluki hantu kunci jawaban. Kenapa kunci jawaban? Karena hantu ini suka ngasih kunci jawaban gitu. Kedengarannya emang kayak baik. Serius? Iya, dia kedengarannya kayak baik kan, kayak ngasih kunci jawaban. Ayo coba. Nah, tapi ceritanya kayak gini. Hantu itu emang kedengaran seperti baik nih, ngasih kunci jawaban biar semua mahasiswanya itu bisa lulus gitu. Tapi ketika kamu dapetin kunci jawaban dari hantu itu, ya ini lebih horor lagi. Kita lagi cerita horor, dapat makanan jadi pengen makan, lebih horor kan? Makasih Mas. Kita lanjut ya. Tapi ketika kamu dapat kunci jawaban dari hantu ini, mungkin kamu bakal terkejut. Karena kisahnya kayak gini. Ini berawal ketika seorang mahasiswa kedokteran kampus tersebut itu harus kembali ke kampus untuk mengambil jas labnya dia yang ketinggalan. Berarti mau nggak mau dia mau ngambil karena mungkin dibutuhin untuk besoknya kali ya, Kak ya. Iya. Waktu dia kesana tuh emang udah masuk waktu malam. Dan sampainya di lab, mahasiswa itu ketemu sama sosok kakek tua yang lagi bersih-bersih. Awalnya dia nggak ngehirauin kakek tua itu, tapi tiba-tiba kakek itu nyamperin dia dan ngasih Ngambil jas. Iya, waktu dia ngambil jasnya. Oh iya, kakek tersebut dan langsung ngambil jasnya. Oh, itu yang ngambil jasnya maksudnya si mahasiswanya tuh habis ngeliat kakek itu tuh kayak udah deh bodo amat langsung gitu. Langsung ngambil jasnya. Mungkin dia juga parno ya. Tapi tiba-tiba sang kakek memberikan sebuah kunci jawaban dari nomor 1 sampai 49. Gila. Mungkin pakai secari kertas gitu kali ya, Kak ya? Atau ngasih? Aku nggak tahu ya. Aku nggak ngerti itu bentuknya apa, entah itu secari kertas itu kayak di film-film horor atau udah berbentuk soal ujiannya dikasihin aku baca gitu ya. paragraf terakhir, Zur. Iya. Ayo lanjut. Untuk ujian yang akan mahasiswa itu hadapi keesokan harinya. Dan waktu pas dia isi itu soal jawabannya besoknya, ternyata bener soalnya itu persis kayak gitu. Dia isi semua jawabannya, tapi dia kaget ketika dia masuk ke nomor 50. Karena ternyata ada wajah si kakek terpampang pada soal analisa organ di tubuh nomor tersebut. Anjir, aku merinding. Berarti di soal itu tuh kayak ada pertanyaan organ tubuh yang ternyata tuh kakek itu. Gambarnya itu tuh kakek itu. Mati. Maksudnya? Mati. Ih, serem Kak. Kok tapi kok di gambar organ tubuh kok bisa ada muka kakek itu? Emang kalau Dia gambar kan, kadang kan ada gambar terus tapi badannya tuh yang udah kebuka organnya gitu iya. loh. Jadi langsung organ. Berarti gak mukanya muka kakeknya. Oh, berarti bukan cuma tengkorak dong ya? Aduh, ngeri banget. Kan organ. Kalau tengkorak gak ada organnya. Kayak gitu. Jangan-jangan nih kakek sebenarnya korban mutilasi. Aduh, ngeri banget. Terus dijadiin soal. Aku sih nggak mau sih ketemu sama kayak gitu. Enggak. Selamat menikmati. Aku jadi dia tuh gimana ya? Kamu bakal lanjutin ujiannya apa enggak tuh? Kamu isi nomor 50 apa enggak? Aku bingung sih, kayak kalau nggak dilanjutin sayang. Aku teriak dulu sih. Teriak dulu. Iya sih, kayak sih bakal kayak. Tapi nanti dosennya nanya, lu ngapain teriak gitu kan? Terus kayak, gue baru bisa dapat jawaban kemarin dari kakek ini. Jangan bilang jawabannya. Kalau bilang gitu diulang lagi jawabannya. Jangan bilang jawaban, nanti fail. Berarti udah nikmatin aja. Pokoknya kamu Iya. kalau misalkan pengen lulus, coba kamu malam-malam ke lab, ambil jas lab kamu ke kampus. Insya Allah kamu bakal dapet jawaban buat lulus ya. Kampus mana? Amin. Lanjut nomor 4. Tadi kan kita kampus juga udah bahas tentang mahasiswa nih. Zura lulusnya kapan? Taunya kan Zura bentar lagi nih. Iya. Ini ada judul cerita horor di kampus Universitas Gadjah Mada, ada seorang mahasiswa abadi. Nah, semoga Zura bukan mahasiswa abadi nih. Jangan sampai, Kak. Ayo lanjut. Jadi di UGM emang dikenal sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia. Tapi bukan hanya terkenal karena kampus yang terbaik aja, dia juga ada kisah horor yang melegenda. Salah satunya adalah keberadaan hantu Mbak Yayuk yang begitu populer di kalangan mahasiswa UGM, terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi. Menurut cerita yang beredar, hantu yang disebut Mbak Yayu itu sering tertangkap di CCTV. Berarti dia sering munculin dirinya nih. Nah, Mbak Yayu ini adalah mahasiswa UGM angkatan lama. Jadi kisahnya itu, Mbak Yayu itu sedang dalam masa pengerjaan skripsi. Tapi skripsinya ditolak berkali-kali. Akibat stres, akhirnya ia bunuh diri. Sosoknya ini seperti mahasiswa biasa, hanya saja ia berpenampilan jadul. Mungkin orang yang tak tahu sosok ini hanya akan berpikir ini mahasiswa jadul banget sih. Karena menurut orang pintar, Mbak Yayu tidak akan pernah meninggalkan UGM. Ya Allah, dia gentayangan gara-gara skripsinya ditolak terus. Kamu jangan sampai gitu, Zur. Tadi kan kamu juga
ditolak judulnya katanya. Iya, dosen-dosen, tolonglah daripada Zura jadi Mbak Yayu. Jangan Tolong sampai. ACC dong skripsi aku secepatnya. Karena skripsi sekarang jauh lebih mudah ya daripada dulu ya. Mungkin kan Iya. dulu kan terbatas banget, kayak dulu kan nggak ada internet, anggapannya kayak harus buku gitu. Iya, iya, sekarang sih Baca udah buku lebih tuh banyak. capek banget, banyak Iya. banget. Untuk skripsi apalagi biasa minimal kan ada 10 penelitian terdahulu, kayak minimal 10 Iya. buku. Itu banyak banget kan. Aku jadi Mbak Yayu juga stres banget sih. Iya, pokoknya buat teman-teman yang lagi skripsi, semangat kita berjuang Semangat. bareng-bareng ya. Jangan sampai jadi Mbak Yayu season 2. Udah disemangatin Zura. Tuh, Zura nggak Oke. disemangatin tapi. Lanjut cerita selanjutnya. Oke, 5 aja. Iya. Udah berarti. Ini satu lagi, kamu. Oh, ini ya. Ada kita lanjut ke cerita terakhir ya, yang kelima. Ini soalnya kebanyakan ceritanya ada 13. Kita cerita dari cerita ini datangnya dari kampus Universitas Negeri Malang, UNM, bukan UMN ya, kebalik. Bukan. UNM. Seorang dosen gaib katanya. Itu julukan si hantunya. Jadi cerita horor ini itu salah satu cerita yang melegenda di kampus tersebut. Karena di sana tuh ceritanya ada seorang penanggung jawab kelas yang mendapatkan arahan dari dosennya untuk ngadain kelas di jam 17.30. Ini kayaknya aku dari awal ini deh inget cerita kampus yang di TikTok yang waktu itu viral deh. Aku Tau nggak gak sih yang dosennya dia pucat, terus mahasiswanya tiba-tiba sadar, nggak sadar, terus tiba-tiba ada yang dosennya ngechat kayak hari ini saya tidak masuk ya. Pas mahasiswa mau keluar hantunya marah. Ingat nggak? Nggak juga. Nggak inget. Kalian tahu kan? Kalau kalian tahu coba komen di bawah. Lanjut lagi. Kelas pun dimulai. Tapi anehnya saat masuk itu dosennya cuma diem dan gak ngeluarin sepatah kata pun. Kan mirip ceritanya. Terus kabar mengejutkan pun tiba saat penanggung jawab kelas mendapatkan kabar dari dosen yang asli. Itu kan dia persis sama yang di situ. Ingat gak sih? Aku nggak ingat, tapi ini ngeri banget sumpah. Iya, jadi ceritanya yang aku dapat ya waktu itu ceritanya. Jadi mahasiswa tuh dapet chat gitu dadakan kayak dari dosennya, pokoknya kalian masuk ya jam 17.30 gitu. Akhirnya mahasiswa semuanya masuk tuh ke kelas. Setelah semua mahasiswanya masuk, itu dia ngelihat dosen itu kok diem doang gitu. Padahal biasanya dia tuh banyak ngomong, kok ini enggak gitu. Terus tiba-tiba pas dia lagi pas mereka udah mulai ngumpul di dalam, si penanggung jawabnya atau ketua kelasnya itu dapet chat dari dosen aslinya. Pokoknya intinya kayak dosen aslinya tuh bilang mungkin yang kayak saya telat atau mungkin saya nggak bisa datang kayak gitu. Terus dia nanya kayak, tapi ini bapak ada di sini gitu. Bapaknya bilang, hah? Coba kalian keluar pelan-pelan kayak gitu deh. Pokoknya dosennya tuh ngarahin untuk coba kalian keluar, jangan di kelas itu. Kata ajak semuanya keluar gitu. Tapi satu persatu disuruhnya. Jadi Iya, satu persatu. Jadi biar nggak ketahuan gitu kan. Iya, nah tapi waktu pas mereka mau keluar, si dosen itu tuh langsung apa ya, kayak natap mahasiswanya terus dia bilang, ternyata kalian udah tahu ya saya siapa. Sumpah ngomong kayak gitu merinding aja, aku merinding. Oh, dari cerita ini jadinya udah keluar satu persatu. Tapi ketika yang penanggung jawab ini keluar terakhir, dosennya langsung kayak nanya sudah malam atau sudah tahu. Seru gak sih? Aku takut banget, sumpah. Iya, karena kalau nggak salah tuh mereka keluar tuh dengan bilang kayak, Pak kayaknya kita mau pamit soalnya ini udah larut malam gitu. Mungkin ya alasannya dia gitu. Sampai dosen bilang sudah malam atau sudah tahu. Dan seingat aku di video itu, klarifikasi dari anak-anak itu, pas mereka lihat kakinya, oh dosen itu suruh ngecek kakinya napak apa enggak. Dan pas mereka lihat ke bawah ternyata kakinya di atas lantai. Jadi Mati dia melayang gitu. Tiba-tiba ditanya, bayangin dong kak kalau kakak dikasih itu tiba-tiba kakak ditanya kayak sudah malam atau sudah tahu? Enggak, aku keluar pertama sih. Kalau ini bukan masalah aku egois atau gimana, cuman gak lucu banget. Seru banget, tapi kalian tahu kan cerita ini? Please, kalian harus bilang tahu, soalnya Kak Cia nggak inget katanya. Coba aku nggak inget. Coba kalian pokoknya yang kalian tahu, yang pada tahu jangan lupa untuk komen di bawah ya. Cerita kita paling cuma segitu aja nggak sih kak? Nanti Iya, kita lanjut sampai sini lagi di konten berikutnya. Dari tadi kita lupa bilang tahu Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share semua video yang kalian tonton dari channel ini ke teman-teman kalian biar mereka pada tahu kalau konten ini tuh ada dan seru. dan kalau kalian mau cerita-cerita boleh banget langsung ke IG Zura. Pasti nanti Zura respon loh. Terus di nanti bakal Auzura.qr. ditampilin di YouTube ini. Iya, atau kalau misalnya kalian emang malu nih mau ngechat Zura ya bisa chat ke Cia juga ya di DM IG-nya ntar. Alicia Wirajaya. Iya, terus nanti bakal dicantumin sih di sini ya biar ada kerjaan editornya. Bye bye, thank you for watching.